di wilayahnya. Nah itu nanti dibuktikan dengan KTP-nya. Jadi nggak bisa misalnya di Pamulang dia daftarnya untuk KPPS di Ciputat contohnya gitu. Jadi kalau orang Ciputat dia daftarnya di kelurahan apa, misalnya kelurahan Cipayung, ya berarti dia yang berdomisili di situ. Nah dibuktikan dengan KTP. Lalu berusia 17 tahun dan paling maksimalnya di 55 tahun. Jadi lebih dari 55 tahun. Ada aturan yang memang sebagai catatan atau evaluasi dari KPU RI ya, bahwa banyaknya korban jiwa waktu di pemilu 2019, maka sekarang ada batasan usia, jadi tidak boleh lebih dari 55 tahun. Selanjutnya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil, dan tidak menjadi anggota parpol dengan surat pernyataan yang sah dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau memang dia dulunya gitu ya pernah menjadi anggota partai politik, setidaknya dia sudah berhenti 5 tahun yang lalu. Nah itu ada surat pernyataan yang harus dilampirkan. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, jadi yang SMA, SMK, MAN, paket C. Tidak pernah dipidana dalam dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebihnya. Nanti berkaitan dengan setia kepada Pancasila dan seterusnya, tidak pernah menjadi anggota partai politik, lalu tidak pernah dipidana, nanti bentuk administrasinya itu surat pernyataan di atas papan. Jadi baik itu narkotika tadi dan berkaitan dengan itu nanti ada surat pernyataan di atas papan. Tapi untuk surat keterangan kesehatan ini masih sama dengan pemilu 2024 kemarin yang di dalamnya mencantumkan pemeriksaan hasil tensi lalu tekanan darah, gula darah dan kolesterol. Jadi tekanan darah, gula darah dan kolesterol itu harus masuk di dalam surat keterangan kesehatan. Nah, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ya, agar Dinas Kesehatan memfasilitasi di mana pelayanan kesehatan di masing-masing wilayah atau puskesmas yang tersebar di Kota Tangerang Selatan nanti akan dibuatkan line khusus lah untuk pendaftaran KPPS agar mempermudah calon-calon KPPS dalam mengurus surat keterangan kesehatan yang tadi mencakup di dalamnya ada pemeriksaan kolesterol, gula darah dan juga tekanan darah. Lalu yang berikutnya nanti berkaitan dengan sipol ya, atau yang terdaftar di partai politik. Ini kami di KPU punya yang namanya aplikasi sipol atau sistem informasi partai politik. Nah nanti teman-teman calon KPPS ini apakah terdaftar di partai politik atau tidak, itu kami nanti secara otomatis bisa mengecek melalui aplikasi tersebut, atau calon-calon KPPS juga bisa mengecek secara mandiri ya melalui aplikasi sipol. Nanti kalau kita masukkan link di situ nanti terbaca ya aplikasi tersebut terdaftar di partai politik apa. Nah itu menjadi pertimbangan kami dalam melakukan rekrutmen KPPS, karena memang salah satu syaratnya tadi ya tidak terafiliasi dengan partai politik, tidak menjadi tim pemenangan kampanye manapun gitu ya dalam 5 tahun belakangan ini gitu. Nanti kalau dia pernah, kalau ini berbeda ya antara pernah di partai politik atau sekarang yang tercatat di partai politiknya. Kalau pernah itu dia harus mundur 5 tahun belakang, setidaknya dari 2018 2019 itu posisinya memang sudah mundur, itu bisa menggunakan surat pernyataan. Tapi kalau dia tercatat misalnya tidak tahu menahu, tercatat setelah dicek di sipol namanya tercatat di partai politik, itu bisa mengurus keberatannya atau surat pernyataannya ke KPU Kota Tangerang Selatan. Jadi layanan kami membuka helpdesk di KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pelayanan terkait pembentukan KPPS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti sisanya bisa
KPPS itu nanti tugasnya di TPS, jumlah TPS-nya tadi di 2060, total kebutuhannya dikalikan 7, 14.420, dan nanti untuk petugas ketertiban TPS itu dikalikan 2 di 2060 dikalikan 2 jadi sekitar 4 ribuan ya, 4 ribuan orang yang akan kita rekrut, ditambah tadi 14.000. Memang lebih sedikit sih dibanding di pemilu 2024, karena memang jumlah TPS-nya itu sekarang untuk pemilu dan juga pilkada itu berbeda. Jadi kalau di pemilu itu maksimal 300 pemilih dalam satu TPS, tapi untuk di pilkada dengan kondisi PKPU 7 tahun 2024 itu 600 pemilih dalam satu TPS. Jadi untuk lebih sedikit, dan untuk kerja yang akan dilakukan oleh KPPS salah satunya mengumumkan DPT, nanti melakukan pungut hitung yang ada di TPS. Jadi sekarang adalah pilkada ya, berarti kalau kemarin di pemilu 2024 ada 5 surat suara ya. Kalau besok itu ada 2, yaitu pemilihan gubernur dan juga pemilihan wali kota. Mungkin itu pembuka dari saya. Sisanya mungkin nanti teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan boleh silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan Ibu Heni Lestari dan rekan-rekan media yang telah hadir, sedikit menambahkan dari yang disampaikan Bu Heni bahwa terkait honorarium yang akan didapatkan oleh KPPS ini ada perbedaan dengan pemilu sesuai standar satuan biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa di pemilu kemarin untuk honor KPPS untuk ketua itu 1.200.000, untuk anggota 1.100.000, dan untuk petugas ketertiban 700.000. Namun untuk di kegiatan pemilihan sekarang berdasarkan standar yang telah ditetapkan, untuk honorarium ketua KPPS itu sebesar 900.000, anggota 850, dan petugas ketertiban 650. Jadi memang ada perbedaan karena terkait dengan beban kerjanya juga lebih ringan, karena untuk yang pilkada sekarang kan hanya 2 surat suara atau 2 kotak suara nanti yang akan dihitung. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Sedikit banget tambahannya, yang banyak dong. Iya, silakan dari rekan-rekan. Persyaratan umur tadi 17 tahun sampai 55 tahun. 55 tahun. PNS boleh? PNS boleh. Bahkan kalau kami itu ada surat dari Kemendagri ya, bahwa untuk kalau di KPU ya, kalau di KPU itu mau PNS dia mesti P3K di pemerintahan asal, mungkin nanti ada surat izin dari pimpinannya untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu yang ada di KPU, termasuk ad hoc, PPK, PPS maupun AKD. Baik, kemarin sih kami, karena ini memang bukan pertama kalinya ya kami melakukan rekrutmen KPPS, jadi kalau ada yang lebih dari 55 tahun memang secara administrasi nanti tidak memenuhi syarat. Kami sarankan kepada teman-teman KPPS untuk mengganti yang lebih muda atau di ya pas 55 atau di bawah 55 tahun sih. Insya Allah sih kalau memang secara administrasi semuanya memenuhi syarat, kecuali memang yang limas ya. Kalau yang limas memang aturannya itu tidak ketat untuk KPPS, kami sarankan yang bersangkutan ikut limas saja. Itu Ibu di Surwa Indah. Surwa Indah. Yang malam-malam itu ya. Kan ada yang 55 lebih diprotes kan, akhirnya diganti. Iya, tapi kan alhamdulillah semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya, baik itu konten aturan dan lain-lain yang ada di kami ya. Memang pada akhirnya juga kan tidak berdosa juga menjadi KPPS. Siap. Dilaksanakan oleh calon KPPS, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa dalam persyaratan kesehatan untuk mendaftar sebagai KPPS masih sama dengan pemilu yang tadi disampaikan Pak Bu Heni, bahwa selain pemeriksaan kesehatan juga harus menyatukan hasil pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan juga tekanan darah. Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
kita digratiskan, tapi kan memang tidak bisa karena memang ada yang harus perwal yang memang harus dibayarkan. Akan tetapi kami minta keringanan harga, diberikan ya harga 35.000 untuk pemeriksaan 3 pemeriksaan tersebut. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian juga bisa ikut menyebarluaskan terkait hal tersebut, karena kalau melakukan pemeriksaan di klinik-klinik lain mungkin harganya akan lebih dari itu. Dan juga keuntungannya bahwa apabila dilakukan di puskesmas terdekat, itu nanti akan ter-tracking oleh dinas kesehatan dan juga puskesmas. Apabila terindikasi mempunyai gula darah tinggi atau kolesterol tinggi, itu akan terpantau. Nanti akan ada petugas leader sehat, itu nanti akan dipantau menjelang pelaksanaannya. Juga nanti akan dilakukan pemeriksaan dan pemantauan terkait dengan calon yang bersangkutan. Setelah hadir di KPU Kota Tangerang Selatan, kami juga minta bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyebarluaskan bahwa sebentar lagi pembukaan pendaftaran KPPS akan segera kami lakukan. Yang terakhir Bu, honor KPPS tidak ada pemotongan kan? Honor KPPS tidak ada pemotongan, tapi bagi PNS P3K sesuai dengan golongannya. Jadi kalau dia golongan 2 berarti tidak dipotong pajak, tapi kalau dia ada golongannya yang memang sesuai aturan Kementerian Keuangan, itu akan dipotong pajak. Siap.